Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya nak. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu. Kita masih tetap belajar IPA. Hari ini materinya di bab 3 yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Anak-anak Ibu, sebelum belajar kita berdoa ya nak ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, anak-anak Ibu, setelah siap berdoa, kita mulai pelajarannya ya, Nak. Anak-anak Ibu, hari ini Ibu ingin menjelaskan tentang cara mengklasifikasikan materi. Yang pertama, klasifikasi materi itu zat padat, zat cair, dan zat gas memiliki bentuk volume yang berbeda-beda. Zat padat memiliki bentuk dan volume tetap. Zat cair memiliki bentuk berubah sesuai wadahnya. Kamu bisa lihat gambar yang Ibu pertunjukkan di sini. Ini ada air di dalam botol dan gelas. Jika air dimasukkan ke dalam gelas, maka dia akan menyerupai bentuk gelas. Kemudian, jika dimasukkan ke dalam botol, dia juga akan menyerupai bentuk botol. Jadi, bentuk volume zat cair itu berubah. Namun volumenya tetap. Sedangkan zat gas ini memiliki bentuk dan volume yang berubah. Ini contohnya balon, bisa kamu lihat gambarnya. Kemudian letak molekul dan gaya tarik-menarik. Kamu bisa lihat gambar yang di bawahnya. Untuk zat padat di sini partikelnya berdekatan, sedangkan zat cair ini berdekatan namun lebih jauh sedikit dari susunan partikel zat padat. Sedangkan zat gas ini susunan partikelnya ini berjauhan. Nah, anak-anak Ibu, di sini kamu bisa melihat gaya tarik-menariknya. Kalau letak molekul atau letak partikelnya berdekatan, maka gaya tarik-menariknya untuk zat padat sangat kuat. Sedangkan untuk zat cair, karena dia agak renggang sedikit, maka gaya tarik-menariknya lemah. Dan zat gas, letak partikelnya sangat berjauhan, maka gaya tarik-menariknya juga sangat lemah. Nah, anak-anak Ibu, mudah-mudahan kamu paham ya nak dengan penjelasan Ibu, bisa membedakan perbedaan antara zat padat, zat cair, dan zat gas. Ini contohnya zat padat ada kayu, zat cair contohnya air, dan zat gas ini contohnya udara yang berada di dalam balon. Nah, anak-anak Ibu, kita lanjutkan materinya ya. Oke anak-anak Ibu, sekarang kita masuk materi yang kedua, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Ibu mulai dari pengertian unsur. Unsur itu adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan cara kimia biasa. Nah, unsur ini disebut juga dengan atom. Contoh unsur, ini bisa kamu lihat di dalam tabel yang Ibu buat. Nama unsurnya besi, lambang unsurnya Fe. Kemudian ada aluminium, ini lambang unsurnya Al, emas, tembaga, oksigen, dan seterusnya bisa kamu lihat lambang unsurnya masing-masing ya nak ya. Dan unsur ini menurut sifatnya dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama unsur logam. Jadi unsur logam itu contohnya besi, perak, tembaga, dan lain-lain. Sedangkan unsur non-logam ini contohnya oksigen, hidrogen, helium, dan lain-lain. Nah, anak-anak Ibu, untuk lebih jelasnya, membedakan antara unsur logam dan non-logam bisa kamu lihat di tabel periodik berikut ini. Nah, anak-anak Ibu, inilah sistem periodik unsur kimia. Ini nanti kamu bisa bahas lebih lanjut di tingkat SMA ya nak ya. Di sini ada yang berwarna pink, ini berarti dia berbentuk gas. Ini ada H, hidrogen, dan ini ada nitrogen, berarti dia berbentuk gas. Kemudian ada yang berwarna hijau, ini ada Hg, air raksa, ini berarti berbentuk cair. Dan ini ada yang berwarna biru, ini berarti berbentuk padat ya atau logam. Kemudian yang warna kuning ini berbentuk
buatan. Ini unsur buatan yang dibuat oleh manusia. Sementara yang tidak berwarna kuning itu berarti ada di alam. Nah, anak-anak ibu, mudah-mudahan kamu paham ya nak ya. Kita lanjutkan materinya ya nak. Ini ibu jelaskan materi selanjutnya yaitu senyawa. Senyawa itu adalah suatu zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang sederhana. Nah, proses penguraian senyawa dapat terjadi karena proses pemanasan atau aliran listrik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, contoh senyawa itu bisa kamu lihat air yang sering kamu minum, gula jika kamu ingin membuat teh, garam ini yang digunakan oleh ibu-ibu untuk memasak di dapur, asam cuka, dan lain-lain. Nah, anak-anak ibu, selain dari air, gula, garam, dan asam cuka, ini ada nama senyawa sesuai dengan rumus kimianya. NaCl itu garam ya nak, namanya natrium klorida. Kemudian di sini ada Mg3Ne2, magnesium nitrida. Dan untuk yang lainnya bisa kamu lihat di sini ada CaO, Al2SA3, dan ada ZnCl2. Nama senyawanya juga sudah ibu buat di sini. Nah, anak-anak ibu, kita lanjutkan materi berikutnya untuk molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul itu dibagi dua. Molekul unsur adalah molekul yang terdiri dari atom-atom sejenis. Artinya, dia hanya satu unsur. Contohnya O2, H2, dan gambarnya bisa kamu lihat di sini. H2 berarti hidrogennya 2. O2 berarti oksigennya ada 2. Untuk molekul senyawa, itu adalah molekul yang terdiri dari atom-atom yang tidak sejenis. Contohnya H2SO4. H2SO4 ini adalah asam sulfat, HCl. Kemudian ada NaOH. Nah, gambarnya bisa kamu lihat. Kalau dia N sama O, berarti dia berbeda unsurnya, berbeda atomnya. Maka disebut molekul senyawa. H2O. H2O ini air. Hanya ada 2 sama O. Berarti ada unsur O dan ada unsur H, atau ada atom O dan atom H. Karena dia berbeda, maka disebut molekul senyawa. Nah, anak-anak ibu, mudah-mudahan kamu paham ya nak ya. Kita lanjutkan materinya. Untuk campuran. Campuran ini adalah gabungan 2 macam zat atau lebih. Campuran dapat berupa koloid dan suspensi. Nah, anak-anak ibu, campuran dibagi 2 jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Homogen itu artinya sama. Jadi campuran homogen adalah campuran yang komposisinya seragam. Contohnya, gula ditambah air. Kalau kita melarutkan gula tambah air, setelah larut, maka kita tidak bisa memisahkan antara gula dan air secara pemisahan biasa. Nah, yang kedua, campuran heterogen. Campuran heterogen ini contohnya pasir tambah air. Pasir tambah air kalau kita campurkan, maka masih bisa kita amati, masih kita bisa pisahkan antara air dan pasirnya. Nah, campuran heterogen itu adalah campuran yang memiliki komposisi yang tidak seragam. Nah, anak-anak ibu, diulang-ulang lagi materinya ya nak, mudah-mudahan kamu paham ya. Kita lanjutkan lagi ya nak. Oke, tadi sudah ibu jelaskan pengertian unsur, senyawa, dan campuran. Secara garis besar, ini perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Kalau unsur, itu disusun oleh zat murni atau zat tunggal. Sedangkan senyawa disusun oleh unsur-unsur atau atom-atom. Kalau campuran disusun oleh beberapa zat, yaitu tadi seperti gula dan air. Nah, kemudian kalau unsur tidak dapat dipisahkan secara kimia biasa. Sedangkan senyawa itu masih bisa dipisahkan. Nah, anak-anak ibu, ini kamu bisa lihat gambar untuk atom, ini dia hanya tunggal satu. Sedangkan untuk molekul, ini dia ada 2. Ya, kemudian molekul tadi ada molekul unsur dan molekul senyawa.
Ini contoh gambar senyawanya, dan yang ini campuran. Oke anak-anak Ibu, mudah-mudahan kamu paham perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran. Kita lanjutkan ya anak ya. Oke, ini materi yang terakhir anak-anak Ibu, ada asam, basa, dan garam. Sifat asam itu rasanya asam, ini contohnya jeruk. Kemudian derajat pH-nya itu lebih kecil dari 7. Sedangkan untuk sifat basa, ini rasanya pahit dan pH-nya itu lebih besar dari 7. Kalau asam, ini dapat memerahkan kertas lakmus biru. Sedangkan basa, kebalikannya, dapat membirukan kertas lakmus merah. Nah, anak-anak Ibu, untuk sifat lainnya dari asam dan basa bisa kamu lihat di tabel yang Ibu buat. Sekarang, kamu bisa lihat gambar di bawah, ini ada HCl. HCl itu tergolong dari asam. NaOH, ini basa. Kalau kita gabungkan larutan HCl dan NaOH, itu akan menjadi NaCl, akan menjadi garam. Nah, inilah contoh penggabungannya. Asam ditambah basa menghasilkan garam tambah air. Nah, sifat garam itu netral. Derajat keasamannya sama dengan 7. Kalau garam ini menghasilkan ion H positif atau ion tidak. Kalau garam tidak menghasilkan ion H positif atau ion OH negatif. Nah, anak-anak Ibu, sekarang Ibu perlihatkan contoh asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Nih, asam dalam kehidupan sehari-hari yang sering kamu makan itu buah jeruk, kemudian ada tomat, dan sini juga ada aki. Aki itu akumulator yang di dalamnya terisi oleh H2SO4 asam sulfat. Ini juga asam cuka. Nah, sekarang contoh-contoh basa, ini deterjen, Daya, kemudian Superpel, sabun mandi yang sering kamu gunakan, kemudian obat ma, antacid, ini ya anak ya. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari itu masih banyak lagi contoh asam dan basa. Oke anak-anak Ibu, mudah-mudahan kamu paham dengan penjelasan Ibu. Diulang-ulang kembali ya nak ya. Oke, hanya ini yang bisa dapat Ibu jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar daring di rumah ya nak ya. Oke, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.